Rahasia 3 macam jawaban doa. Shalom sahabat Kristus. Doa adalah nafas hidup orang percaya. Doa adalah cara berkomunikasi dengan Tuhan. Doa adalah harapan yang ditujukan kepada Tuhan. Tapi seringkali kita merasa bahwa doa kita tidak dijawab. Hal inilah yang sering kali memunculkan statement bahwa Tuhan tidak mendengar doa saya. Tentu saja tidak. Tuhan selalu mendengar setiap doa kita. Bahkan sesuatu yang tidak pernah keluar dari mulut kita, Tuhan tahu. Sesungguhnya inilah rahasia 3 macam jawaban doa. Apabila Tuhan menjawab ya, Ia menghendaki saudara melakukan kehendaknya di balik jawaban itu. Bila saudara berdoa agar mendapat sesuatu, lalu Tuhan memberikannya, jangan segera puas, karena Ia mempunyai rencana dengan hal itu. Sebagai contoh, apabila Tuhan menjawab ya terhadap permohonan seseorang untuk memperoleh teman hidup atau pekerjaan, ia harus bertanya kepada Tuhan, apakah rencananya bagi keluarga atau pekerjaan yang akan dimulai? Bila Tuhan menjawab tidak, maka Tuhan akan lebih dipermuliakan dengan menjawab tidak ketimbang menjawab ya. Jawaban tidak juga akan mendatangkan kebaikan yang lebih besar bagi orang yang memperoleh jawaban tidak bagi doanya. Karena itu, jangan kecewa apabila Tuhan menjawab tidak. Sebagai contoh, ketika Allah menjawab tidak terhadap doa Paulus berkali-kali agar Tuhan mencabut duri dalam dagingnya, 2 Korintus 12, hal itu mendatangkan kerendahan hati kepada Paulus dan menyatakan kasih karunia Allah yang cukup yang menopang pelayanannya yang disertai dengan duri dalam daging tersebut. Tuhan dipermuliakan karena memperlihatkan kasih karunia yang cukup. Paulus juga bertumbuh dalam kerendahan hati. Atau, kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Yakobus 4 ayat 3. Bila Tuhan menjawab tunggu, bukan hanya saudara yang menunggu, tetapi Tuhan pun sedang menunggu waktu yang terbaik bagi kemuliaannya dan bagi kebaikan saudara. Tuhan tidak berada dalam waktu seperti manusia, tetapi di dalam bahasa manusia, kita memahami bahwa Tuhan menunggu waktu yang terbaik untuk memberikan jawaban. Karena mungkin saja sang pendoa belum siap bila Tuhan menjawab ya bagi doanya sekarang. Tuhan mau kita belajar sabar, belum waktunya. Bukan berarti Tuhan menunda mengabulkan doa yang kita naikkan. Tapi kita harus percaya pada Tuhan bahwa semuanya akan indah pada waktunya. Karena itu selalu bertekun dalam doa, senantiasa kepada Tuhan dalam pengharapan yang teguh. Tuhan Yesus mengatakan saat kamu berdoa, berlakulah seolah-olah kamu telah menerima apa yang kamu minta. Saat kita berdoa, maka kita tidak boleh bimbang. Kita harus percaya dalam iman bahwa kita telah menerima apa yang kita doakan. Yakobus 1 ayat 6 dan 7 berkata, hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Ingat, kita ada karena anugerah. Bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Apakah kita berdoa dan doa kita seakan tidak terjawab? Jika ya, maka kita harus menyelidiki hati. Kita tidak butuh alasan untuk berdoa, tapi kita butuh doa setiap hari, setiap saat.
Doa bukan hanya saat meminta, tapi juga saat hidup dalam penuh berkat dan rasa syukur. Tuhan Yesus memberkati.